Ya, Cuman memang di sini nggak hanya jaringan mati, melainkan juga ada tulang juga yang keambil. Nah, biasanya itu harus kuat inform konsen di awal, Pak. Kalau bisa pakai materai, supaya tadi tuh menghindari adanya malpraktik ya dari teman-teman ketika kita berkaitan terutama dengan yang agak sensitif tuh tenaga medis. sembuh sebentar, kemudian kambuh lagi, membengkak, pindah dokter lain. Dalam perjalanan pun langsung bengkaknya total seperti itu. Keesokan harinya langsung koordinasi ke saya. Kemudian 3 hari berikutnya kena kemarin dengan datang sudah nekrosis 3 jari malah. Ya, jadi pasien ini namanya Ibu Siti, umurnya sekitar 50 tahun. Dia sudah menderita diabetes lebih kurang 7 tahun. Cuman sebelumnya sudah, kami kan di daerah nih Bu, jadi jauh dari fasilitasnya atau seperti rumah sakit. Jadi beliau berobatnya ke dokter dengan keluhan kakinya bengkak awalnya. Seperti foto beberapa hari sebelumnya itu. Kemudian minum obat. Saya nggak tahu juga terapi oralnya apa yang dikasih dari dokter. Sembuh sebentar, kemudian kambuh lagi, membengkak, pindah dokter lain. Dalam perjalanan pun langsung bengkaknya total seperti itu. Keesokan harinya langsung koordinasi ke saya cek, yaitu foto yang beberapa hari yang lalu saya kirim. Kemudian 3 hari berikutnya kena kemarin dengan datang sudah nekrotik tiga jari malah. Jadi saya konsul ke sana kemari, sepertinya memang tidak bisa diselamatkan. Ya mohon maaf, saya selesaikan tiga jari itu. Dan di kunjungan kedua timbul apa namanya hitam Bu, yang di telapak kaki. Kondisi sekarang tadi koordinasi malah ada keluhan sakit kepala. Kemudian kemarin pada saat kontrol di kita di bagian betis itu sakit di sebelah kanan kan yang luka itu kaki kanan. Jadi mulai dari lutut ke bawah itu di bagian betisnya sakit. Namun yang kaki kirinya tidak ada sakit, tidak ada keluhan nyeri. Jadi nyerinya di bagian kanan aja dari lutut ke bawah. Makanya kemarin ada teman-teman ibu siapa kemarin terima kasih sudah menyarankan ke bedah bedah vaskuler ya. Jadi kebetulan karena libur, mungkin hari Senin insya Allah nanti kita arahkan untuk ke poli bedah atau ke penyakit dalam. Karena kebetulan dari tempat kita ini harus ke rumah sakit rujukan itu perjalanan lebih kurang 160 kilo, waktu tempuhnya lebih kurang 4 jam sampai 4 jam setengah lah gitu. Itu mungkin sekilas. Cuma saya uh, ngeri-ngeri sedap juga Bu dengan kondisi keadaan umumnya, takut dia tiba-tiba drop seperti itu. Dan nanti mohon komentarnya Bapak Ibu semua terkait itu yang sudah saya amputasi 3 jarinya dengan kondisi sekarang juga, nanti mohon masukannya untuk perawatan ke depannya. Terima kasih, mungkin sementara seperti itu. Baik, eh, Pak Devi ya di Bengkulu ya Pak. Iya Pak, di Bengkulu, namun kami di daerah Pak. Oh ya, baik. Cukup menarik Pak ini kasusnya. Usia berapa Pak ini pasiennya? 50 tahunan Pak, Hmm, laki-laki ya? perempuan. Oh perempuan. Ya. Eh, Kalau boleh tahu gulanya udah berapa lama Pak katanya Pak? Dia menderita gula ini 7 tahunan. Setelah digali kemarin, Hmm? dia minum obat kalau ada keluhan saja. Kalau ada badannya lemas atau apa baru minum obat. Oh, jadi nggak rutin lah ya Pak ya? Ya, nggak rutin. Makanya kemarin kita arahkan, ya udah ke depannya harus harus tetap rutin. Bagaimanapun kondisi harus tetap minum obat. Itu sudah dapat ini belum Pak? Apa namanya? Insulin kayak gitu? Belum Pak. Nanti makanya saya sudah koordinasi. Ini tadinya kan ya maklum lah masyarakat di daerah kalau belum parah ya belum Hmm. mau ke Ya, maunya ke praktek dokter atau apalah berobat biasa.
Jadi betul. belum ada ke rujukan ke rumah sakit. Jadi hari Senin, karena kan kebetulan sekarang lagi banyak libur Pak ya. Jadi hari Senin Betul. nanti saya arahkan untuk ke rumah sakit. Ya namun sebelum hari Senin kondisinya sudah seperti itu Pak. Jadi saya kerjakan apa yang kira-kira menurut saya bisa dikerjakan dulu. Ya. Gitu. Oke, menarik Pak kasusnya ini. eh, kita bisa ambil banyak apa ya item pembelajaran untuk kali ini ya. Di antaranya yang pertama adalah mengenai tata laksana kondisi sistemik si pasien, karena itu juga merupakan hal yang penting ya ketika kita melakukan perawatan luka. Justru hal yang paling kita perhatikan awal atau terlebih dahulu adalah bagaimana kondisi keadaan umum atau keadaan sistemik si pasien. Nah, salah satunya tadi pasien biasanya dengan kadar gula darah yang cukup tinggi gitu, apalagi itu udah saya lihat di hasil pemeriksaan tadi udah high ya Pak ya. Iya, high itu kemarin Pak. Iya, Itu dengan alat kemarin. GDS seperti itu memang udah nggak terdeteksi, berarti itu bisa aja di atas 500 atau 600 Betul. tergantung alatnya. Nah, memang Pak, eh, ini perlu penanganan secara beriringan. Artinya kita bisa saja lakukan perawatan luka ya di tempat praktik kita ataupun home care. Namun alangkah baiknya jika penata laksanaan sistemik itu juga dilakukan ya. Contohnya misalkan kita harus konsultasi minimal pertama adalah ke penyakit dalam Pak. Biasanya untuk penata laksanaan kondisi diabetesnya, nah itu biasanya dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Mungkin Pak ada kemungkinan nggak kalau seperti itu? Memungkinkan nggak kira-kira? Sudah kita Ada yang edukasi. dekat nggak dari situ, dari tempat pasiennya Kalau ke ke penyakit dalam? kalau ke Kota Madia nanti hari Senin Pak rencana Pak mau diarahkan. Sudah Hmm, kita ya, persiapkan untuk dirujukan. Cuman saya sudah titipkan kalau keadaan umumnya menurun, ya harus segera hmm. berangkat minimal ke puskesmas. Tapi memang alangkah lebih baiknya itu Pak sudah periksa lab segala macam sudah pernah Pak Gimana Pak? untuk mengetahui periksa lab laboratorium kayak HB segala macam gitu lab satu itu Ya. udah pernah periksa belum? Belum Pak. Oh, ya sih. Jadi memang sudah saya arahkan untuk hari Senin Pak, karena memang libur Pak. Besok kan Hmm. hari ini libur, besok libur. Betul, betul, betul. Jadi nanti puskesmas pun untuk mengeluarkan rujukan itu kan hari Senin. Jadi setelah sudah kita kondisikan, kebetulan ada istri saya juga di puskesmas, jadi sudah saya kondisikan untuk rujukan proses hari Senin, dan Ya, pasien dan keluarga segera untuk berangkat ke rumah sakit hari Senin untuk ketemu ke penyakit dalam ataupun ke bedah vaskular kan. ya, betul, Cuman betul Pak. saya minta masukan dan sarannya nanti gimana kira-kira sebelum sebelum tiba waktunya hari Senin itu Pak. Ini kan ada beberapa hari lagi ya, berarti sekarang Ya, Jumat, Sabtu, Minggu lah ya. Ya minimal lah Bapak besok Sabtu atau ini terakhir perawatan kemarin berarti ya Pak ya. Oh, kemarin hari ini. kemarin Pak. Kemarin ya mungkin bisa besok Itu lah rencananya Pak ya. Sabtu Bapak rawat lagi Ya, sekali supaya ini karena kan pasti cairannya juga lumayan banyak ini Pak ya. ya, Nah, untuk controlling cairan agar tidak terlalu banyak, mungkin bisa ganti balutan dulu lah sebelum pergi ke sana Pak. ya, Ya, cuman memang nanti ini yang ada hal yang agak sensitif juga ya ketika kita mungkin nanti nggak hanya berkaitan dengan pasien, melainkan dengan teman sejawat, misalkan dengan tenaga medis. Nanti biasanya suka dipertanyakan tuh Pak, apa misalnya ini kok kenapa jarinya nggak ada? Nah itu biasanya suka dipertanyakan. ya. Ya, nah itu tindakannya gimana dan seterusnya lah biasanya. Cuma kalau boleh tahu, tadi juga ada tuh pertanyaan di chat ya. Apakah sudah ada inform konsen Pak untuk tindakan pengambilan ininya? Ya sebetulnya kan yang kita lakukan itu adalah membuang jaringan mati ya. Ya. Cuman memang di sini nggak hanya jaringan mati, melainkan juga ada tulang juga yang keambil. Nah, biasanya itu harus kuat inform konsen di awal Pak. Kalau bisa pakai materai supaya tadi tuh menghindari adanya malpraktik ya dari teman-teman ketika kita berkaitan terutama dengan yang agak sensitif tuh tenaga medis. Biasanya mereka suka konfirmasi ke pasien atau keluarga. Walaupun misalnya kondisi lukanya bagus, tapi tetap aja hal itu pasti ditanyakan.
Kalau boleh tahu, sudah ada inform konsen, Pak? Kalau kalau ke keluarga sama yang pasiennya Pak sudah Pak. Cuman memang Hmm, kalau untuk mendalamnya belum Pak. Kalau ke pasiennya sudah saya edukasi karena memang menurut saya juga konsultasi juga karena kan ya kalau yang jaringan seperti betul, itu betul. tidak bisa diselamatkan lagi. Cuman Ya, memang betul, betul. seharusnya memang kan di kamar bedah kan seperti itu kan Pak. Nah itu salah satunya juga saya mau mau minta saran dan masukan untuk menghadapi ini nanti seperti apa terhadap rekan-rekan sejawat termasuk dokter bedahnya di rumah sakit rujukan nanti. Apa langkah yang harus saya lakukan gitu. Kalau dari segi ke pasien dan ke keluarganya sebelum tindakan pun sudah saya lakukan info consent dulu. Ya, ya, betul. Ya Cuma untuk minimal caranya gini Pak, sih, Pak. kalau tertulis dan di atas materai itu belum saya lakukan Belum. kemarin Pak, tidak saya lakukan kemarin. Ya sebaiknya sih, sebaiknya gitu untuk Ya, ya sebenarnya kita nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa, cuma untuk jaga-jaga aja sih, Pak. ya, Karena memang yang seperti ini nih agak sensitif dan perlu kita adanya tertib administrasi. Terus betul tadi Bapak sudah edukasi, sudah dijelaskan agar keluarga sih intinya kan yang mengalami ini adalah keluarga dan juga pasien ya. tentunya gitu kan, sehingga mereka kalau misalkan udah paham dan memang atas willing atau keinginan mereka, persetujuan dari mereka ya sih nggak masalah. Cuma memang nanti mungkin di pada saat penjelasannya atau kita mungkin menjelaskan ke keluarga ataupun pasien itu agak sensitif juga, agak hati-hati juga. Tapi nggak ada masalah sih. Cuman biasanya Pak, kalau misalkan untuk tindakan pengambilan apa ini debridement ya atau CSWD ini, Ya. kita adakan secara bertahap. Artinya apa? Artinya kita lakukan autolisis dulu. Autolisis itu bisa saja seminggu gitu minimalnya, Hmm. atau mungkin bisa aja 2 minggu untuk memastikan bahwa tulang ini benar-benar nggak bisa dipertahankan. Jadi memang kita pada saat melakukan perawatan biasanya kita lakukan evaluasi secara bertahap. Jadi pada saat mungkin pengangkatan nanti ini kan lumayan ya agak banyak gitu kan. Nah, itu nggak langsung tapi bertahap dan kita evaluasi terus. Kalau misalnya memang ligamennya masih utuh atau misalkan tendonnya masih bagus atau tulangnya masih sehat, ya kalau mungkin memungkinkan gitu bisa dipertahankan kita pertahankan. Tapi kalau Ya. enggak ya enggak mau di bagaimana lagi agak susah juga. Hmm. Nah itu Pak eh, poinnya ya, poin yang jadi bahan pembelajaran kita untuk ke depan Siapa? 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 gitu. Terus yang ketiga, ini juga tadi terkait dengan kondisi status infeksinya yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena memang ini kayaknya masih lumayan tinggi infeksinya. Nggak tahu saya apakah ada krepitasi atau enggak, atau cairannya bau atau tidak, odornya kuat atau tidak. Karena biasanya tuh kalau misalkan ada yang agak bula-bula yang hitam tuh di bawah tuh, biasanya suka agak kuat sih odornya. Nah, nggak tahu ini Bau itu kuat saya nggak bau, Pak odornya, bau nggak? bau Pak. Cairannya hitam itu Pak. Itu biasanya sih Dan Pak. kalau Kalau misalkan izin odornya salah kuat, kalau salah. Kalau menurut prediksi saya nanti yang bawah itu yang hitam itu ya nanti akan ada nanah juga kemungkinan di bawahnya nanti di dalamnya ya. betul betul. Iya, betul, Pak. Yang itu kemungkinan sih akan kebuka juga kalau kita autolisis. Kayaknya yang atas sama yang bawah itu, yang bagian Bapak udah buang jaringan mati, yang jari itu sama yang bawah di telapak itu nyambung, Pak. Jadi kayak terowongan gitu, itu kemungkinan nyambung sih. Karena udah kelihatan secara klinis ya. Yang ketika kita autolisis pasti itu udah agak ke dalam. Tapi mudah-mudahan nggak juga sih. Nah, ini yang perlu Bapak perhatikan juga, makanya tadi kenapa harus periksa lab segala macam. Kalau memang leukositnya tinggi, berarti harus ada treatment yang lebih gitu. Selain kita juga fokus di penggunaan antimicrobial dressing, Pak ya. Ini penting mungkin Bapak udah pakai apa antimicrobial dressingnya, Pak? Saya pakai saya pakai ini Pak. Apa namanya metcovazin reguler. Sama Antimicrobialnya ada? nggak ada. Oh pakai ini apa? Oh, Iodoso. silver. Iodoso Pak. Ah, iya Saya boleh. pakai Tapi kalau misalkan bisa diganti dulu dengan silver, Pak, karena memang mungkin ini adalah waktu-waktu yang krusial ya dalam 2 minggu awal ini. Gimana caranya? Tugas kita selain tadi kontrol secara sistemiknya, gula segala macam, KU-nya perbaiki, dan juga ini hal yang paling penting adalah gimana caranya mengontrol infeksinya.
salah satunya penggunaan silver dressing. Di awal biasanya agak agak harus diedukasi gitu. Izin Pak, cuman saya udah koordinasi juga kemarin ke admin, silver juga kosong Pak. Termasuk di Oh, distributor kita Pak Idram di Bengkulu pun nggak ada. ya, ya boleh nanti itu konsultasi lah sama Bu Evi itu ya kalau terkait dengan stock dressing. Jadi saya pakai yang ada aja, saya bisa pakai iodosop kan. Ah, ah, ah. Sekundernya saya pakai POM. Ya, betul Pak. Ya, mungkin tadi Pak ada beberapa opsi kita dalam menangani kasus yang seperti ini. Karena memang kita kan dalam kalau secara konsensus penanganan infeksi itu ya, kalau misalkan untuk infeksinya sendiri kan kita bagi ada tiga tuh, ada local infection, ada spreading infection dan systemic infection. Kalau hanya lokal ataupun spreading yang awal-awal ya kita bisa tangani itu. Tapi kalau misalkan ini udah menyangkut infeksi sistemik, berarti udah nggak bisa lagi kita tangani di praktik mandiri kita gitu. Artinya pasien tersebut harus kita refer gitu, harus kita rujuk ke rumah sakit ya untuk penanganan sistemiknya terlebih dahulu. Menurunkan infeksinya, memperbaiki KU-nya supaya apa? Supaya ke depan walaupun luka ini biasanya Pak, kalau pengalaman saya ya kalau misalnya kita tangani kemudian ada agak sedikit perbaikan, wah lukanya udah merah, udah bagus segala macam. Tapi ketika terjadi penurunan KU, biasanya itu luka juga ikut memburuk lagi, Pak. Apakah muncul luka baru, apakah misalnya luka breakdown, rusak lagi, gitu, atau misalkan cairannya bertambah, gitu. Nah itu biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi sistemik, gitu. Salah satunya juga kondisi gula yang tinggi. Makanya mau nggak mau itu harus terkontrol. Biasanya kalau udah gula di atas seperti itu, Pak, ya kalau menggunakan obat, apalagi obatnya regimen terapinya nggak dipatuhi oleh pasien atau keluarga, agak susah juga. Makanya biasanya yang paling tepat memang menggunakan insulin. Itu sejauh pengalaman saya sih yang selama ini ada beberapa yang saya tangani pasien seperti itu sih, Pak. Gitu. Ya, sisanya mungkin fokus lain Bapak di penanganan infeksi, penggunaan antimikrobial dressing tadi harus segera dilakukan, salah satunya silver ya, agar lebih kuat Pak di awal. Bagus iodosop atau kariksomer iodin, tapi biasanya silver untuk penanganan awal infeksi itu lebih efektif. Terus yang kedua pencucian, ini juga harus penting Pak diperhatikan ya. Cuci luka dengan sabun, kalau saya masih bau, masih basah, masih belum merasa bersih, boleh tuh 2-3 kali Pak dicuci lagi, keringkan, cuci lagi, keringkan, kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga menggunakan ini cairan antiseptik. Mungkin Bapak ada menggunakan cairan antiseptik, guna antiseptik Pak untuk lukanya. Oktadin Pak. Nah, tadi boleh. Ya, itu yang penting adalah cairan antiseptik yang digunakan untuk sedikit banyaknya mengurangi. Dan juga mungkin Pak, karena ini kita lagi eh, apa launching yang Metcovazin sabun cuci luka, nah itu juga boleh Pak digunakan. Karena kemarin hasil penelitiannya itu cukup bagus sekali, 99% ya, Bu Evi ya kalau nggak salah, efektif dalam mengurangi bakteri dan kuman di permukaan luka. Itu Ya, sih Pak, paling itu hal yang perlu diperhatikan Pak. Karena ini menyangkut golden time juga dan golden apa ya, kita penanganan awal kalau memungkinkan saran saya sih kan ini Bapak mungkin belum membuat inform konsen ke pasien ya. Ya, Dan memang ini akan bertahap nanti ke pengobatan berikutnya baik itu mungkin ke dokter spesialis ataupun juga rawat inap mungkin saja kan bisa aja di rumah sakit. Nah, makanya di awal Bapak mungkin besok pas kunjungan bisa Pak boleh minta tolong ke pasien dan keluarga buatkan inform konsen persetujuan tindakan. Bilang aja kemarin maaf Pak lupa gitu kan. ya, Nah, ini kita untuk tadi tuh antisipasi dalam penanganan supaya kita juga prosesnya dalam melakukan tindakan itu tenang lah gitu Pak. ya Pak. Ya, itu saja sih Isinya seperti apa saran Pak ya? saya. Hmm? Isinya Apanya maksud Pak? saya, isinya bagaimana Oh, nanti, oh, terkait dengan, Bapak belum punya format itunya ya, persetujuan tindakan ya? enggak, kalau formatnya ada, maksud saya isi terhadap pembuangan jaringan mati itu bagaimana bunyinya itu? Bunyinya ya ini aja CSWD, konservatif sapun diberi demen, jari ke berapa tuh? Digiti 2, 3, 4 ya, pedis dextra berarti. Atas kondisi nekrotik gitu Pak ya? Dengan indikasi pencegahan infeksi dan perluasan infeksi.
Oke, oke. Nanti boleh Pak, kalau misalkan Bapak bingung, di-share aja, atau mungkin bisa chat via saya atau via Mbak Evi, jadi Siap, kita sama-sama koreksi ya. siap. Ini sebagai jaga-jaga sih Pak, karena memang kita kan nggak tahu ke depannya, atau kondisi di lapangan, kondisi si pasien kan berubah nanti seperti apa, apakah ada penurunan, walaupun kita nggak berharap seperti itu ya. Ya, Karena ini tertib administrasi aja sih Pak. ya. Karena pada dasarnya kalau keluarga dan pasien, ya kemarin sih udah Ya, oke. betul. Kan kita nggak tahu di Betul. lapangan nanti apakah ada orang lain atau bahkan nanti kalau dia berangkat ke rumah sakit Arismen bisa jadi ya dokter spesialisnya yang nanti Nanti kan mempermasalahkan. biasanya ada pembicaraan lagi, pembahasan lagi biasanya karena memang rumah sakit pun suka mempertanyakan tuh riwayat pengobatan sebelumnya, treatment atau terapi sebelumnya seperti apa. Nah, mereka konfirmasi baik ke pasien ataupun ke keluarganya gitu kan. Supaya nanti kita sih kan inginnya bekerja itu secara tenang, aman, nyaman gitu kan Pak. Supaya nanti jangan sampai jadi isu tuh bahwa perawatan luka gitu atau perawat luka yang membuka praktek itu menjadi masalah bagi mereka misalnya kan suka ada tuh info-info seperti itu yang justru mungkin akibat karena tadi karena biasanya perawat itu merasa tenang dan ya udahlah cukup dengan obrolan saja dan seterusnya memang tidak memerhatikan tadi hal-hal yang sifatnya mungkin advokasi atau misalkan persetujuan dan terus itu sih Pak ya. Siap, siap. Tuh, di chat juga udah disarankan Pak katanya sebagai tanda bukti ya. Siap, Pak. Karena Siap, ini cukup agak radikal juga, maksudnya agak cepet gitu Bapak tindakannya. siap, Pak. Apa namanya? Pembelajaran. Baik. Ya, Proses proses. Pak, betul, betul proses. Nah kan gini, semakin banyak tuh kasus yang kita tangani, semakin kompleks kasusnya, semakin sering kita melakukan tindakan, istilahnya lah jam terbang, nanti Bapak semakin mengerti itu, semakin jadi ahli lah dalam perawatan. Insya Allah, Pak. Dengan Amin. pelajaran-pelajaran dokter. Seru lah Pak, makanya kita butuh diskusi, butuh ngobrol, tuh kan kita juga nggak hanya satu arah, ada teman-teman yang lain yang ngasih saja masukan dan seterusnya. Oke, ada lagi Pak pertanyaan Pak? Sementara cukup. Nanti terkait yang lain-lain mungkin izin saya. Sip. Oke Bapak, terima Bagi kasih. Ya, Oke, saya Bapak kembalikan Ibu ke Mbak. semuanya, Pak Agung dan rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak. Hari ini diskusinya juga sangat interaktif. Ya, kita hari ini udah ada 2 kasus. Pertama dari Pak Devi, yang kedua dari Bu Endang. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Agung atas advice, masukan, dan juga ilmu yang sudah diberikan untuk sesi pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di hari Kamis setiap jam 3 sampai dengan 3.30. Tapi di luar dari itu, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ada kasus, mari kita diskusi bareng-bareng di dalam grup. Ya, silakan yang mungkin yang join pada hari ini dan belum join di grup WhatsApp, silakan bisa langsung aja daftar dulu ya di www.medcopazin.id/event/9. Nanti bisa bergabung nih. Udah dikirim ya linknya untuk bisa bergabung ke dalam Sini grup aja. WhatsApp-nya. Nah, di dalam grup WhatsApp juga ada Pak Agung, ada Bu Ida, dan juga ada Nggak Pak tahu. Hana Fider. Kita akan diskusi terus Hujan. setiap harinya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di minggu depan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.